Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi Pak Helmi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap sehat dan tetap Semangat ya. semangat. Semangat Ya, terus ya. Insya Allah. Wajahnya Bu Rini ini selalu seger, Amin. selalu keramas terus ya Bu Rini ya. Oh iya, biar Supaya seger Pak. segar ya. Biar otaknya itu fresh terus. Baik Bu Rini, hari ini kita bercakap-cakap ringan saja Bu Rini nggih. Nggih. Ya, kita nanti saya di sini nanti sebagai coach ya, sebagai supervisor nanti akan mencoba kira-kira apa yang diinginkan oleh Bu Rini itu seperti apa, yang ingin dikembangkan nanti oleh Bu Rini itu seperti apa. Nanti Bu Rini nggih. Maksudnya yang saya kembangkan di mana Pak? Di SIS? Ya, di pembelajaran di kelas, di Pembelajaran anak-anak, di di kelas. murid dan seperti apa Dalam yang didikan diinginkan. anak. Nggih, yang diinginkan Bu Rini itu seperti apa nanti? Ini terkait dengan kemampuan mereka akademis atau yang lainnya atau karakter? Sekarang kan soalnya lagi marak soft skill nih. Iya, Oke. betul. Terserah Bu Rini saja, tapi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai karakter ini nanti kan pasti juga terkait dengan Bu Rini ya, terkait dengan akademisnya anak. Kalau anak misalkan termotivasi, anak itu misalkan fokus di dalam kelas, itu nanti kan pasti juga akan berkaitan erat dengan Nggih. akademik mereka. Ya betul Pak ini. Betul, nggih. Nggih. Jadi apa ini kira-kira yang diinginkan oleh Bu Rini nanti? Kalau di dalam pembelajaran di kelas, sebenarnya kita ujung-ujungnya kan kita itu mau mentransfer pengetahuan kita kepada anak. Betul. Tapi kan seperti yang selalu jenengan gembar-gemborkan untuk kita guru-guru yang jenengan supervisi itu bahwa kita harus mempersiapkan mental anak ini. Ya. Jadi yang harus saya kembangkan untuk mempersiapkan anak supaya bisa menerima ilmu dari saya, ilmu materi akademis. Saya harus bisa menghadirkan mindfulness anak dalam kelas. Oke. Kemudian saya harus bisa membuat semua siswa ini terlibat aktif dalam kelas, yaitu anak-anak yang bisa menghargai pendapat orang lain, kemudian anak-anak yang bisa mengenali potensi diri mereka, dan mereka anak-anak yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar, dan yang terakhir adalah anak-anak yang memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain. Gitu. Oke ya. Yeah. Berarti kalau saya rangkum tadi ada 5 mungkin ya, ada 5 hal yang ingin 5 atau 6 lah. Iya, yang ingin diperkuat atau dikembangkan atau dipromosikan oleh Bu Rini di dalam kelas untuk anak-anak mereka. Tadi ada mindfulness ya, yang pertama mindfulness, atau kesadaran penuh, kemudian ada keaktifan anak ya, kakak murid terlibat aktif dalam pembelajaran, kemudian ada menghargai pendapat orang lain. Lalu ada mengenali potensi diri, ya. Dan motivasi, memiliki motivasi yang tinggi. Oke, dan kalau tidak salah yang terakhir sikap peduli kepada orang lain. Betul, memiliki kepedulian terhadap orang lain, empati Pak. Empati kepada orang lain. Baik, kemudian kira-kira dari 5 hal yang ingin panjenengan kembangkan, apa sih sebenarnya tujuan Memrin untuk mengembangkan kelima hal itu kepada anak? Kalau saya tuh kan suka anak yang aktif. Saya tuh selalu merasa frustrasi saat kelas yang saya ajar itu sepi, tidak ada respon. Jadi saya itu ingin dengan mindfulness saya ingin anak ini memiliki fokus dan konsentrasi terhadap materi yang saya ajarkan. Dan selain itu mereka juga dengan menghargai pendapat orang lain, misalkan mereka memiliki keterampilan sosial yang lebih tinggi, keterampilan komunikasi yang 2 arah baik sesama teman maupun guru, tapi dalam konteks pembelajaran materi akademis saat itu. Dan selain itu dengan memiliki rasa kepedulian, tujuan saya adalah membentuk karakter anak yang memiliki empati terhadap kekurangan ataupun kelebihan orang lain yang bisa menerima baik kekurangan ataupun kelebihan rekannya gitu. Ya, oke. Berarti ini memang kalau boleh saya rangkum, ini sebenarnya panjenengan ini sudah mau menerapkan PSE ya, pembelajaran sosial emosional. Oh gitu Pak. Iya, ada kesadaran Insya diri. Allah, semoga. Ya, secara gak sadar seperti itu ya mungkin ya. Ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, ada keterampilan berrelasi, menghargai orang lain tadi. Kemudian ada ini pembuatan keputusan bertanggung jawab. Iya, kalau membuat keputusan yang bertanggung jawab itu yang terkait dengan apa ya? Saya kok malah bingung Pak itu. Mungkin yang lebih terkait dengan ini peduli kepada orang lain dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran itu nanti bisa dikaitkan barangkali dengan kalau membuat menurut keputusan saya yang bertanggung jawab. Jadi keputusan mereka seperti apa
kemudian konsekuensinya nanti seperti apa, mungkin mereka dari itu mereka akan paham gitu Bu Rini ya. Yang kalau saya terus terang memang belum tahu masalah PSE Pak nggih. Mungkin dulu pernah saya dengar gitu nggih, tapi kan belum full. Tapi apa yang saya lakukan di dalam kelas itu sebenarnya saya cuma mencoba mengembangkan dari penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah ada dalam kurikulum Merdeka. Iya, secara tidak sadar tadi Bu Rini sebenarnya sudah menerapkan PSE ya. Dan barangkali itu nanti Bu Rini untuk yang karakter-karakter yang ada di PSE itu nanti bisa diintegrasikan di dalam modul ajarnya. Betul, Pak. Di dalam pembelajaran di kelas bisa ya. Karena Bu Rini sudah melakukan ternyata. Oke, gitu ya Bu Rini ya. Nah, kemudian Bu Rini kira-kira ukuran keberhasilan dari yang faktor-faktor yang ingin panjenengan kembangkan tadi apa saja kira-kira? Misalkan untuk mindfulness itu. Pengembangan karakter anak ya. Iya. Kalau kita membicarakan pengembangan karakter anak itu kalau faktor keberhasilan, kalau ini mungkin saya selama ini masih dalam tahap observasi saja ya. Jadi anak-anak yang bisa fokus, anak-anak yang memiliki respon positif saat berdiskusi. Jadi respon positif itu maksudnya dia fokus dengan pertanyaan dan dia bisa memberikan jawaban yang relevan. Kadang kan kalau anak sakar PDW itu jawabnya cuma blang-blung, itu kan itu berarti bukan respon yang positif dan itu berarti tidak menunjukkan mindfulness mereka dalam kelas. Itu terus kalau saya bisa melihat bahwa anak itu bisa percaya diri ketika dia mempresentasikan ide atau opini, berarti itu sudah ukuran keberhasilan dari apa yang sedang saya upayakan di dalam pembelajaran itu. Keterampilan sosial, keterampilan komunikasi, keterampilan berkolaborasi, menghargai orang lain gitu. Akhirnya kelasnya itu gini Pak, kondusif. Anak-anak insya Allah bisa menerima menerima materi, tapi ada satu hal yang selalu saya pastikan bahwa anak harus happy di dalam kelas saya. Suasana kelas yang nyaman, yang penuh dengan motivasi dan kegembiraan. Tidak ada intimidasi baik oleh guru maupun sesama temannya. Betul sekali Mbak. Oke. Baik Mbak, rencananya ini Bu Rini ini kan masuk kelas ya, kelas kemudian berusaha untuk mengembangkan, menguatkan aktivitas-aktivitas untuk pengembangan karakter tadi ya. Kira-kira di modul ajar panjenengan sudah mencakup itu belum? Kegiatan nanti apa yang akan dilakukan untuk ini? Kalau alur kegiatannya sudah ada Pak Helmi, tapi kalau misalkan saya harus secara tersurat menyebutkan PSE faktor ini yang saya kembangkan itu mungkin belum lengkap. Tapi kegiatannya sudah ada ya? Insya Allah sudah ada. Kegiatan misalkan kerja kelompok, ice breaking, itu sudah ada ya? Sudah ada dalam modul ajar. Oke ya. Nanti tidak keberatan ya Pemimpin kalau saya melihat modul ajarnya ya? Monggo kemauan Pak Hel. Bisa jadi masukan untuk saya juga. Oke, Memprin, ini saya sebenarnya juga nanti ingin melihat ya, saya hanya ingin melihat saja, tidak menilai ya, tidak menilai Memprin, tapi saya hanya melihat, mengamati bagaimana nanti penerapan ini nanti di kelas. Iya, boleh Memprin ya? Siap Pak, boleh. Hari apa namanya? Hari Kamis ya? Hari Kamis ya. Oke, hari Kamis nanti saya boleh ya masuk kelasnya Memprin? Silakan, ada di ruang aula Pak nanti kelasnya. Iya, saya sudah tidak sabar ini nanti untuk melihat bagaimana Memprin nanti ya, pasti nanti menarik ini kelasnya. Iya, kira-kira ada nggak Memprin teman guru yang dibutuhkan untuk berkolaborasi dengan Memprin nanti? Yang bisa membantu untuk persiapannya, seperti itu mungkin? Barangkali ada teman yang sudah pernah melakukan ini? Bu Titin mungkin sebagai wakil kurikulum? Kalau sama Bu Titin itu saya biasanya banyak berkonsultasi, untuk masukan-masukan. Terus kalau sesama teman-teman lain biasanya saya tuh ketika saya ingin memahami karakter anak ini, kelas ini kok kayak gini, itu biasanya saya diskusi sama teman-teman lain. Tapi kalau terkait dengan teknis sesuai dengan langkah-langkah yang modul ajarnya kurikulum Merdeka, saya banyak berkonsultasi dengan Bu Titin. Jadi saya tidak sendirian ini mengembangkan semuanya, tidak sendirian, sama teman. Tapi kalau mengeksekusi di kelas, iya saya sendiri. Oke, iya, kalau di kelas harus sendiri. Mengeksekusi di kelas saya sendiri, Pak. Persiapan dan lain-lain bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Iya, betul sekali. Kemudian dari teman-teman bahasa Inggris mungkin ya, dari MTMP sekolah. Oke, ya. Baik, Merin, ini saya sudah tidak sabar, nanti saya ingin segera masuk kelas pada hari Kamis nanti, ya. Merin, terima kasih hari ini sudah meluangkan waktunya untuk ya ngobrol-ngobrol ringan ya tentang rencana pengembangan untuk yang dilakukan Merin nanti. Baik, Merin, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Pak El. Next.
for this time, untuk saat ini yang kita analisa adalah fitur tenses. Adverb of time adalah kata keterangan waktu, and adverb of place adalah kata keterangan apa? Tempat. Very good. Now I want you to start working. Sekarang mulai bekerja dengan kelompoknya. Silakan. You can use the internet. It's fine. Informasi itu banyak ada di internet. Saya kasih kamu kemerdekaan, kebebasan untuk mencari informasi bisa memecahkan masalah di belakang. Silakan berdiskusi ya, berdiskusi dan boleh tanya saya kalau ada yang belum dipahami. Please analyze the tenses, and then probably you need to know about the adverb of time, kata keterangan waktu, adverb of place. Nah, I want you to take a look at the whiteboard now. Coba dilihat papan tulis. Yuk, sorry ya. Silakan diskusi. Ayo, kamu seolah-olah diskusi ngomong-ngomong gitu.
Selamat bertemu kembali Memrin. Selamat bertemu Pak El. Ya, kemarin saya sudah masuk, saya sudah melihat, mengamati kelasnya Memrin ya. Bagaimana kemarin saya melihat siswa sangat aktif sekali. Iya, alhamdulillah. Meskipun ada sedikit celometan, tapi saya pikir itu tidak apa-apa Memrin ya. Ada hal positif yang ada di sana ya. Saya melihat. Jadi itu bukan, kalau menurut Memrin itu kira-kira hal negatif atau positif kalau anak celometan itu? Saya itu selama ini selalu berupaya untuk tidak pernah melihat apa adanya anak itu sesuatu hal yang negatif. Karena kalaupun itu ada yang kurang, ya itu tugas saya untuk membenahi selama mereka masih dalam kelas saya. Saya tidak akan mau berprasangka negatif sama anak. Kalau anak celometan itu, bukankah itu karakter mereka yang kritis dan percaya diri dan berani mengungkapkan opini. Jadi saya anggap itu bukan hal yang negatif. Iya, betul sekali. Saya setuju. Saya fasilitasi saja Pak. Iya, betul. Oke Memrin, kira-kira dari yang dilakukan Memrin, dari yang sudah direncanakan, kemudian diterapkan, kira-kira ada nggak yang masih kurang menurut Memrin kemarin itu? Gini, sebenarnya dari awal itu ketika saya mendengar istilah diferensiasi itu saya tetap ngangen-ngangen, mungkinkah pembelajaran yang saya nahkodai dalam kelas itu bisa mengcover, bisa memenuhi standar diferensiasi dalam kurikulum merdeka. Karena kalau kita bicarakan diferensiasi, menurut saya dengan 36 siswa kita akan menemukan 36 jenis siswa. Dan ketika kita harus menggolongkan menurut sesuai dengan kemampuan kita mengakomodir pembelajaran itu, mungkin kita bisa 5 atau 6 kelompok nggih. Nah, jadi menurut saya kalau saya membagi waktu itu kan menjadi sekitar 5 atau 6 kalau tidak salah. Itu sebenarnya masih kurang. Dan kalaupun harus di breakdown lagi, kalau kita mengikuti itu saya tuh kok masih belum menemukan cara yang pas itu. Jadi saya tuh mungkin kalau kemampuan saya sendiri masih kurang untuk bisa mengakomodir sistem diferensiasi dalam pembelajaran. Iya, iya betul Memrin. Tapi kemarin saya melihat itu sebenarnya sudah pas apa yang dilakukan Memrin dengan membagi kelas. Kalaupun kita punya 36 anak, misalkan dengan kebutuhan yang berbeda-beda memang ya, tapi kan tidak semuanya harus kita akomodir semuanya, tapi kan tidak harus satu persatu metode satu, bisa jadi nanti 36 metode yang harus kita terapkan. Nah itu Pak. Nah, misalkan ada kebutuhan atau gaya belajarnya anak, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik ya. Itu kan kemarin saya melihat anak-anak itu sudah bergerak ke sana kemari, kemudian anak melihat video, kemudian anak-anak juga mencoba mendengarkan pendapat dari teman-temannya. Itu saya pikir sudah mengcover dari gaya belajar anak, dan saya pikir itu Memri sudah melakukannya dengan sangat bagus ya kemarin ya. Mungkin ya sedikit ada beberapa kekakuan gitu Memri ya kemarin ya, mungkin belum begitu luas ya. Tapi itu nanti saya pikir Memri dengan latihan terus potensi itu akan segera muncul Memri, saya pikir. Iya, semoga Pak, semoga bisa saya. Apalagi kira-kira Memri untuk yang lain selain diferensiasi itu tadi
yang masih menjadi ganjalan bagi Mempin kemarin? Kendala saya, Ya. Saya itu dari dulu itu berangan-angan gimana kalau setiap kelas itu ada sarana yang bisa mendukung guru, apalagi guru bahasa nggih. Kita itu menerapkan anak itu bukan hanya bisa membaca dan mengerjakan soal, anak itu bisa mendengar dan berbicara. Dan kalau seperti itu kan kita itu membutuhkan media seperti mungkin kalau setiap ruangan yang saya masuki itu terutama ada LCD dan sound system yang bagus. Jadi ketika saya ingin memainkan video itu bukan hanya 1-2 anak yang lagi punya kuota yang bisa mengakses materi, tapi semua di ruangan itu. Kalau misalkan ada akomodasi di setiap ruangan ya, itu. Jadi terus terang kalau memang sebenarnya di sekolah kita ada, tapi terus terang kalau saya harus angkat-angkat ke sana ke sini, nah itu kan ya gimana gitu loh Pak. Saya itu sendiri kan juga kadang itu lelah. Ya, apalagi kalau jam terakhir saya harus motong-motong LCD, aduh males saya Pak. Iya. Iya memang ya. Sebenarnya sekolah kita sudah punya, tapi masih portable ya, masih usung. Nah, maksudnya setiap ruangan itu sudah ini built-in facility-nya udah ada di sana gitu. Iya. Ini gini memang ya. Oke, kalau sarana itu nanti kan ya kebijakan ya, nanti ya. Ya mudah-mudahan nanti ada. Seandainya memang kalau sarana prasarana itu masih seperti ini, ya masih standar minimal lah kalau di sekolah kita ya. Kira-kira untuk menggantikan sarana prasarana itu apa yang bisa memang lakukan dengan keterbatasan sarana yang kita miliki ini? Ya memang mau nggak mau ya saya harus bisa mau itu motong-motong peralatan. Kadang-kala kan ada LCD tapi sound systemnya nggak ada. Padahal kalau dalam bahasa Inggris itu kita butuh banget materi yang bisa didengarkan dengan jelas. Nah, terutama untuk materi listening. Nah, terus kalau semisal nih di jam terakhir kemungkinan saya mau tidak mau saya memakai link YouTube. Ada di sana memang banyak materi ataupun dialog-dialog yang perlu untuk dijadikan model untuk materi itu bisa. Nah, terus untuk anak-anak yang setiap kali saya masuk dan ngasih link ya ataupun ulangan GC itu kan mereka, Bu, saya tidak punya kuota atau apa, ya mau tidak mau saya tethering. Itu memang benar-benar saya lakukan. Saya tethering sudah, meskipun dalam 2-3 hari kalau setiap hari seperti ini kuota saya habis ya udah biarin nggak apa-apa. Dan kalau misal dari sisi kuota ternyata saya tidak bisa mensupport mereka dengan tethering, saya tidak bisa mensupport, akhirnya ya modelnya saya sendiri. Dengan suara sendiri. Ya dengan suara saya sendiri. Saya kira sangat variatif sekali mungkin ya. Dengan keterbatasan yang ada, kita sudah bisa menggunakan YouTube, kita share ke WA anak-anak. Kalau kemudian betul. Kita memiliki hambatan di kuota, kita sebagai guru bisa juga memodelkan diri kita sendiri ya. Iya betul Pak, kalau guru bahasa Inggris harus bisa jadi modelnya. Ya banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Dan sudah dilakukan ini kayaknya sama Mempin. Kemudian kalau masalah itu Mempin untuk yang kehadiran penuh anak, keaktifan bagaimana kemarin menurut Mempin? Sudah? Menurut saya insya Allah sudah tercover dengan baik lah, anak-anak bisa. Karena dari awal saya itu selalu ingin jadi guru bahasa Inggris yang bisa menginspirasi. Kita tahu bahwa jam bahasa Inggris itu terbatas. Dalam 1 minggu kita itu ketemu mereka hanya katakanlah 90 menit nih, atau mungkin 2x2 4 jam pelajaran. Nah, dengan keterbatasan waktu seperti itu, kalau kita hanya mengandalkan materi yang kita sampaikan dan anak-anak memahami materi, itu menurut saya itu tidak cukup. Kita harus, selain itu kita harus bisa menginspirasi mereka bahwa tanpa guru pun mereka itu tetap bisa belajar. Jadi saya itu dari dulu selalu ngangen-ngangen bahwa seharusnya anak itu belajar tidak harus hanya ketika ada gurunya. Ketika gurunya sudah mengukur ya, dia masih merasakan inspirasi untuk tetap belajar. Bahwa pelajaran ini menarik, pelajaran ini penting bagi saya. Jadi mungkin selama ini saya banyak ini Pak, ngasih pejangan gitu. Ngasih pejangan. Kalau pejangan saya sudah mereka pahami dengan benar, berarti saya sudah 1 poin bisa mendapatkan kepercayaan mereka bahwa mereka bisa belajar secara mandiri. Sudah sadar sendiri kan ya, langsung dari kesadaran diri guru menginspirasi, karena akhirnya belajarnya itu landasannya adalah kesadaran diri, bukan karena disuruh ya. Bukan. Ya, oke, berarti itu nanti bisa saya masukkan tindak lanjut ini Mempin ya, menginspirasi anak supaya anak termotivasi. Kemudian apalagi kira-kira Mempin ini tindak lanjutnya Mempin untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi? Ya dari hambatan tadi ya.
kalau kedepannya nih ya tetap dengan siap-siap dengan kuota yang cukup Pak di HP saya. Dan ini juga mungkin saya harus tetap tetap bersemangat, sehat walafiat, karena apa, dengan kondisi fisik yang seperti itu nanti saya tetap bisa mendukung, memfasilitasi pembelajaran anak dalam kelas dengan baik. Semangat, terus Semangat. Inovasi gitu Pak ya, Ya, inovasi dan terus variasi pembelajaran ya. Inovasi pembelajaran Pak terutama. Oke, bagus sekali. Good, Mbak. Oke, Mbak Rin, terima kasih yang terakhir Mbak Rin ya. Iya. Nah, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang didapatkan dan dirasakan oleh Mbak Rin dari percakapan kita kemarin sebelum saya masuk kelas, kemudian saat kita di kelas, dan yang terakhir hari ini pasca observasi. Ada sesuatu barangkali yang Mbak Rin rasakan? Oh gitu toh. Kalau menurut saya sih percakapan ini penting dan membuat saya plong juga. Kalaupun ada kendala saya bisa sampaikan ke jenengan, terus jenengan bisa tahu bagaimana saya mengajar, dan itu secara tidak langsung tetap menginspirasi dan memotivasi saya untuk bisa menjadi fasilitator yang sekaligus pendidik bagi siswa Pagerwojo. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Dan saya tidak memberikan solusi loh Mbak Rin ya. Tadi Mbak Rin sendiri kan ya yang menemukan solusinya. Iya Pak. Kan saya harus hanya, aktif Pak. Iya. Willful. Saya hanya mendengarkan. Willful person Pak. Oke. Baik Mbak Rin, terima kasih Mbak Rin atas waktunya. Mohon maaf mengganggu banyak waktunya. Tidak mengganggu Pak ya. Semoga ke depan kita bisa menjadi guru yang lebih baik ya. Amin. Semangat Mbak Rin. Semangat Pak. Terima kasih. Nggih, sama-sama Pak Helmi.